Aku tidak pernah tahu bahwa sebuah malam bisa mengubah napas, arah, bahkan nama yang kupanggil untuk diriku sendiri. Semuanya bermula seperti kebanyakan malam yang kubenci. Dimas, pacarku atau lebih tepatnya, pria yang dulunya mencintaiku, mengajakku ke sebuah klub malam di pusat kota. Tempat bising yang penuh asap, penuh tawa palsu, dan lampu yang terus menari-nari, seolah ingin menyembunyikan betapa kosongnya semua itu. Aku ikut karena lelah berdebat. Karena kadang, diam lebih mudah daripada jujur. Aku duduk di pojokan, dengan dress yang tak kupilih sendiri, dan senyum yang kupaksakan sejak sore. Dimas sibuk dengan temannya, minum, tertawa, meninggalkanku seperti boneka yang diletakkan sembarangan. Dan di tengah dentuman musik itu, aku melihat Putra. Dia tidak bersinar, tidak menonjol, tapi entah mengapa, mataku tak bisa lepas darinya. Dimas memperkenalkan kami sekilas. Teman produksi katanya, orang video. Tapi ketika tangan Putra menjabat tanganku, dunia mendadak hening. Aku seperti sedang menyentuh seseorang yang sudah mengenalku sejak lama, padahal baru beberapa detik. Dia tidak banyak bicara, tapi sorot matanya tajam, lembut, dan menyayat. Tatapan yang seolah menelanjangiku, bukan tubuhku, tapi segala luka yang selama ini kusembunyikan rapi di balik senyum. Dan saat Dimas pergi ke bar, dia mendekat, terlalu dekat. Tangan Putra menyentuh lenganku. Ringan, seperti menyapa. Tapi di sentuhan itu, ada percakapan yang tidak diucapkan. Ada pertanyaan yang tidak kuingkari. Aku tidak menolak. Aku juga tidak mendorong. Yang kulakukan hanyalah diam. Diam yang bukan karena takut, tapi karena ingin tahu. Apakah salah kalau sesekali aku memilih untuk lepas kendali? Esok harinya, aku berdiri di depan pintu apartemennya. Jantungku berdetak seperti genderang perang, tapi saat dia membukakan pintu, senyum itu sederhana dan tenang, meredakan semua badai di dadaku. Kami bicara. Panjang, dalam, tentang kehilangan arah. Tentang topeng yang kita pakai, demi terlihat baik-baik saja. Tentang luka yang tak pernah berdarah, tapi terasa membusuk di dalam dada. Dan akhirnya, kami diam. Tapi, diam yang paling jujur. Dan di dalam keheningan itu, tanpa paksaan, tanpa kata cinta yang murahan, kami memilih untuk saling mengisi kehampaan. Aku tahu ini salah, tapi juga satu-satunya hal yang terasa benar sejak lama. Beberapa hari setelah itu, kami terus bertemu. Di antara temaram lampu apartemen, di antara suara detik jam yang pelan, kami menyusun ulang bagian diri kami yang sudah lama hancur. Bukan sebagai kekasih, tapi sebagai dua manusia yang tersesat di dunia yang sama. Tapi seperti semua musim, kebersamaan kami tidak ditakdirkan untuk abadi. Suatu pagi, aku terbangun lebih awal. Cahaya matahari menyelinap lewat celah tirai. Aku menoleh, melihat wajah Putra yang masih terlelap, tenang, damai, seolah semua beban di dunia berhenti di dalam ruangan itu. Aku menangis diam-diam, bukan karena sedih, tapi karena takut. Takut akan nyaman. Takut akan kembali kehilangan. Takut aku tidak bisa pergi dari perasaan ini. Lalu aku sadar, aku tidak boleh terus begini. Karena aku mulai menyukai versi diriku yang hanya ada ketika aku bersamanya. Padahal, aku harus bisa mencintai diriku, bahkan ketika aku sendiri. Sebelum pergi, aku menulis di kertas kecil dari buku sketsanya. Kamu pernah menyentuh hatiku tanpa menyakiti. Dan untuk itu aku bersyukur. Tapi aku harus pulang. Bukan ke rumah, tapi ke diriku sendiri. Aku tutup pintu pelan. Dan saat langkahku meninggalkan lorong apartemen itu, aku tahu, aku tidak lagi sama. Malam itu telah merusak banyak hal. Tapi juga memperbaiki sesuatu yang lebih penting. Caraku melihat diriku sendiri. Aku bukan korban. Aku juga bukan gadis liar yang tersesat. Aku hanya perempuan yang akhirnya berani berkata, aku juga berhak memilih meski hanya satu malam. Dan dari malam itu, aku mulai belajar mencintai luka-lukaku.